Gadis hanya melihat sekali, langsung tahu Nyonya Tua menderita sindrom Meniere. Tapi orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak percaya. Mereka mengira dia hanyalah gadis kampung yang tidak mengerti apa-apa. Saat itu juga, Nyonya Tua tiba-tiba sakit dan pingsan. Bahkan ahli paling terkenal menyatakan Nyonya Tua tidak bisa diselamatkan, kecuali dokter ajaib turun tangan. Kalau tidak, tak ada yang bisa menyelamatkan. Dan dokter ajaib yang mereka cari dengan susah payah adalah gadis kampung yang mereka remehkan ini. Cerita ini harus dimulai beberapa hari sebelumnya. Keluarga terkaya pertama sedang memilih istri untuk CEO pewaris mereka di seluruh kota. Mas kawin mencapai 3 miliar. CEO tidak tertarik. Dia hanya ingin menemukan gadis kecil 10 tahun yang lalu. Kebetulan, asisten menemukan bahwa orang yang dicari CEO juga mendaftar untuk pemilihan istri ini, yaitu gadis kampung itu. Saat itu juga, gadis itu mendengar kebenaran masa lalu dari asisten. Ternyata kebakaran besar dulu dilakukan oleh keluarga angkatnya. Mereka tidak hanya mengambil harta keluarganya sendiri, tapi juga membalikan fakta, menyebut CEO yang menolongnya sebagai musuh. Kebetulan keluarga angkat mengirim orang menjemputnya kembali ke kota. Dia memutuskan untuk menggunakan rencana mereka untuk membalas dendam. Ternyata ayah angkat meminta gadis itu menikah dengan CEO menggantikan putrinya, untuk mendapatkan mas kawin 3 miliar. Lebih jahat lagi, mereka juga ingin gadis itu mencuri rahasia bisnis grup CEO. Setelah itu baru berencana menggunakan tangan CEO untuk menyingkirkannya. Gadis itu tanpa setuju, tapi di dalam hati memiliki rencana sendiri. Pada malam pernikahan, CEO akhirnya bertemu dengan gadis yang dia rindukan. Dia mengakui menikahinya hanya untuk menghadapi drama keluarga. Sedangkan gadis itu bercanda mengatakan dia hanya ingin mas kawin 3 miliar, dan mendesak CEO segera mentransfer uang. Kelakuan CEO yang tergila-gila uang tapi lucu itu, membuat CEO tidak bisa menahan senyum. Keesokan harinya, CEO membawa gadis itu kembali ke rumah lama untuk menemui keluarga. Belum masuk pintu, dia sudah mendengar adik perempuannya dan orang lain menghina gadis itu. CEO langsung melindungi istrinya dengan tegas, langsung mengurangi uang saku adiknya setengahnya. Saat itu rival cinta menunjukkan lukisan terkenal untuk menyenangkan nenek. Tapi lukisan itu ternyata cacat yang pernah dibuang gadis itu. Gadis itu langsung menunjukkan cacatnya. Tetapi semua orang menertawakannya karena dianggap sok tahu. CEO lagi-lagi membela istrinya, mengatakan selama gadis itu menyukainya, lukisan semahal apapun bisa dibeli. Tak lama kemudian, terjadilah adegan Nyonya Tua jatuh sakit di awal cerita. Gadis itu menghadapi semua keraguan dengan tenang, mengambil jarum perak untuk menyelamatkan. Orang-orang mengira dia hanya main-main. Bahkan ada yang menunggu melihatnya gagal supaya bisa dipenjara. Hanya CEO yang memilih percaya padanya tanpa syarat. Setengah jam kemudian, pintu kamar terbuka. Tapi gadis itu tampak seolah sudah melakukan yang terbaik. Semua orang mengira nenek sudah tidak tertolong, langsung berlari masuk kamar.